Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mengucap syukur atas kemurahan dan kasih setia Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami semua yang beribadah kepada Tuhan selalu dijamin kehidupan kami, makanan, minuman, sampai kepada kesehatan kami. Tuhan, Engkau terus tutup bungkus kami dan keluarga dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan para malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat kami berjalan, saat kami diam, duduk di dalam rumah kami, beraktivitas, Tuhan pelihara kami semua. Bahkan teristimewa hari ini Tuhan, di mana kami beribadah kepada Tuhan, kami minta kuasa perlindungan-Mu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa manifestasi kuasa kegelapan yang ada di atas kami, di bawah kiri kanan sekeliling kami. Kuasa-kuasa Bapak dari COVID-19 Tuhan, yang terus bermanifestasi mengintimidasi bangsa-bangsa, mengintimidasi bangsa Indonesia sampai kepada Bapak daerah di mana kami berada. Kami berdoa berserah di setiap kuasa yang keluar pagi hari ini, siang hingga malam hari ini. Tuhan, kami ikat Bapak, katakan juga dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan membuat kami selalu mengalami kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih karunia-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya Engkau buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya Engkau buat hidupku sekarang,
dan bersyukur karena Allah yang memelihara hidup kami. Di masa yang sukar sekalipun Engkau terus menjagai pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada kesempatan hari ini kami boleh bergirang Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah keselamatan kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa wangi-wangian untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Hey, mari bersyukur di hadapan Allah yang besar. Berikan kasih sayangmu, pertolonganmu yang dapat waktu, apakah ku berjalan sendiri. Jadikan akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu, oh, hidupku adalah hatiku. Yesusku aku puji, tak perlu ku sembah, selamanya Dia, Tuhan yang hatiku. Mulialah namamu tinggikan, melalui hidupku, aku persembahkan hatiku. Yesusku. Berikan kasih sayangmu, pertolonganmu yang dapat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Berikan akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu, oh, hidupku adalah hatiku. Yesusku aku puji, tak perlu ku sembah, selamanya Dia, Tuhan yang hatiku. Mulialah namamu tinggikan, melalui hidupku, aku persembahkan hatiku. Yesusku aku puji, tak perlu ku sembah, selamanya Dia, Tuhan yang hatiku. Mulialah namamu tinggikan, melalui hidupku, aku persembahkan hatiku. Yesusku. Pam 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 pam, oh pam 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 pam, pam 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 pam, padam padam. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kita persembahkan hidup kita buat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Engkau terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Teristimewa mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Engkau jagai jiwa mereka Tuhan, dan setiap roh alam maut. Kami percaya Engkau yang mempunyai kehidupan, dan siapa yang mencari Tuhan akan menerima kehidupan tersebut. Mari Tuhan campur tangan-Mu menyembuhkan mereka. Mari Tuhan tangan-Mu bekerja untuk menjaga hidup mereka. Karena takut akan Tuhan akan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidup. Kau setia di dalam suka dukaku, harapanku selalu dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas, sehingga setiap jemaat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban diberikan kelegaan,
dan yang lemah Tuhan diberikan kekuatan. Dan kami percaya ada anugerah, ada mujizat, ada kuasa yang bekerja. Engkau jamah setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Ayub pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Judul perenungan kita saat ini, sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi pergumulan. Sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi pergumulan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ayub telah menerima pergumulan yang berturut-turut, saudara. Dan di sini kita melihat apa pandangan istrinya terhadap Ayub, pandangan sahabat-sahabatnya terhadap Ayub, pandangan iblis terhadap Ayub, dan pandangan Tuhan terhadap Ayub. Demikian juga pandangan Ayub dalam menghadapi pergumulan. Mungkin saudara pernah mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mungkin saudara pernah mengalami sakit penyakit yang cukup parah. Apakah saudara pernah merasakan bagaimana orang lain memandang saudara ketika saudara menghadapi masalah? Orang lain memandang saudara ketika saudara menghadapi sakit penyakit? Dan bagaimanakah pandangan orang-orang di sekitar saudara? Hari ini kita dapat belajar tentang hal itu, saudara. Dan semoga firman ini akan menguatkan setiap kita. Yang pertama, saudara, ketika Ayub menghadapi pergumulan, dia merasakan bahwa Allah tidak hadir di situ, atau Allah terasa jauh di situ. Bahkan dia sempat berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Ini sesuatu yang tidak mudah, dan kita akan belajar tentang hal ini. Yang pertama, saudara, apa yang dilihat oleh iblis ketika Ayub menghadapi pergumulan? Yang pertama yaitu pandangan iblis. Di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ketika Ayub mengalami pergumulan, saudara, iblis berkata, apakah Ayub tetap mengasihi engkau? Apakah Ayub tetap tekun kepadamu? Jadi iblis punya pandangan, ketika saudara menghadapi pergumulan, dia mau saudara dan saya melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, melepaskan iman kita, saudara, sehingga kita menjadi orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bahkan di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi ketika seseorang menghadapi pergumulan yang berat, iblis memandang kita, saudara. Kenapa? Dia menunggu saudara dan saya untuk mengutuki Tuhan. Iblis menunggu saudara dan saya untuk bersungut-sungut. Iblis menunggu saudara dan saya
untuk mengucapkan perkataan-perkataan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tadi kita mulai kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang di tengah pandemi ini kecewa kepada Tuhan dan mulai malas ke gereja atau sudah tidak peduli lagi kepada Tuhan karena mereka merasa bahwa Allah tidak campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap izinkan mereka menghadapi pergumulan, dan inilah tujuan iblis melakukan hal itu. Yang kedua, saudara, kalau hari yang pertama kita sudah belajar tentang pandangan iblis terhadap Ayub dan saudara dan saya. Yang kedua yaitu pandangan istri Ayub. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini sesuatu yang tragis, saudara. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah orang yang paling dekat dengan Ayub, bahkan istrinya sendiri. Istrinya Ayub mungkin secara bebas boleh saya katakan, masih kau, apakah kamu masih terus ke gereja? Nyatanya kamu ke gereja, hidupmu tidak berubah. Nyatanya ketika engkau ikut doa syafaat, engkau ikut pelayanan, malah kita punya masalah. Masih teruskah kamu datang kepada Tuhan? Masih teruskah kamu ke gereja? Di hari-hari ini banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang menghadapi masalah seperti ini. Ketika dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga, mereka belum bersehati di dalam iman, belum bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Dan ketika mengalami pergumulan, maka saudara, orang-orang di sekitarnya mulai menyalahkan dia. Masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Masihkah engkau rajin ke gereja? Mana buktinya ketika engkau sering berdoa, ketika engkau berdoa malam hari, ketika engkau ikut dalam tim doa? Mana keadaan kita semakin buruk, anak-anak kita meninggalkan kita, ekonomi kita mengalami masalah, bahkan mungkin menghadapi sakit penyakit. Kalau saudara pernah menghadapi seperti itu, maka Ayub sudah memberikan sebuah keteladanan, saudara. Yang ketiga, saudara, pandangan ketiga sahabat Ayub. Ayub memiliki 3 sahabat, yaitu Elifar, Bildad, dan Sofar. Ada satu lagi sahabat Ayub yang luar biasa yang bernama Elihu. Tetapi kita bahas dulu pandangan ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifar, Bildad, dan Sofar. Kita lihat dulu di dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini menjadi gambaran perkataan Elifar, Bildad, dan Sofar. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Ayat yang ke-8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Di sini saudara, Elifar berkata bahwa Ayub ini nih akibat kamu dosa. Nggak mungkin kalau kamu hidup benar, kamu ngadepin kesusahan. Kalau kamu bikin jahat, karena kamu dosa, maka hari ini kamu menuai. Ada banyak ketika kita menghadapi pergumulan, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita mulai menghakimi kita. Sepertinya kita orang yang paling berdosa di bumi ini. Mungkin ketika engkau sakit, maka orang berkata itu tuh, makanya dia sakit. Mulutnya kah, atau perkataannya kah, atau itu karena dosanya itu sama orang tua, oh itu karena dosanya sama suaminya, oh itu karena dosanya sama istrinya. Ada banyak orang mulai menghakimi Ayub. Demikian juga mungkin saudara merasa dihakimi oleh orang-orang sekitar saudara, oleh sahabat-sahabat saudara, atau mungkin oleh pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan di gereja di mana saudara berjemaat. Kita lihat bagaimana Bildad orang Suah mengata-ngatai Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia,
maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Bildad orang Suam, saudara, mengatakan, ini nih kan anak-anakmu gak takut Tuhan, makanya anak-anakmu dihukum Tuhan. Mungkin hari ini saudara juga mengalami, anak-anak saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, dan banyak orang mulai menghakimi saudara atau menghakimi anak saudara. Tetaplah kuat saudara, karena Ayub pun pernah mengalami hal yang sama. Kita lihat juga saudara, bagaimana Sofar orang Naamah mengata-ngatai Ayub. Di dalam Ayub pasal 11 ayat yang ke-11 dikatakan, karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jadi Zohar berkata bahwa Ayub karena suka nipu, makanya kamu punya masalah. Karena kamu gak jujur, makanya kamu menghadapi pergumulan. Kita melihat saudara tadi Elifar orang Teman berkata, oh itu semua karena dosamu, makanya sekarang kamu menghadapi begini. Kemudian Bildad orang Suam berkata, oh karena anak-anakmu tuh yang dosa, makanya kamu menghadapi seperti ini. Sementara Sofar orang Naam, dia berkata, oh karena kamu suka nipu. Tidak mungkin kalau kamu jujur, tidak mungkin kalau kamu takut Tuhan hidupmu seperti ini. Saya bisa bayangkan bagaimana keadaan Ayub. Dalam keterpurukan, iblis ingin membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Dalam keterpurukan, orang yang terdekat, yaitu orang yang ada di dalam keluarganya, justru menambahi beban dengan kata-kata. Kemudian teman-teman yang sekiranya bisa menguatkan dia, justru teman-temannya menghakimi dia. Mungkin saudara mengalami teman-teman saudara di gereja, atau pelayan-pelayan Tuhan, atau mungkin orang kakak-kakak rohani saudara mulai menghakimi saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya melihat saudara Ayub sempat mengalami depresi yang luar biasa. Sehingga dia katakan tadi, ketika aku mencari engkau, engkau di mana Tuhan? Bahkan Ayub sempat saudara mulai mengata-ngatai Tuhan. Di dalam Ayub pasal 19 ayat yang ke-7 sampai ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serta mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara lihat Ayub merasakan depresi yang berat, dan Tuhan mengerti isi hati saudara ketika saudara menghadapi tantangan ini. Mungkin ada sedikit dalam kehidupan saudara-saudara mulai mempertanyakan mengapa hal ini terjadi saudara. Tetapi saya percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam kasus Ayub ini, ada seorang teman atau seorang sahabat yang menguatkan Ayub yang bernama Elihu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, Elihu menegur Ayub. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi
burung di udara. Saudara, Elihu memberikan kekuatan kepada Ayub untuk terus melekatkan hatinya kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa terhadap Ayub, saudara. Sehingga pada akhirnya Ayub mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya Ayub sempat menyalahkan Tuhan. Ayub sempat kecewa kepada saudara-saudaranya, kepada istrinya, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi dalam perjalanan pergumulan, dia menyadari ada maksud Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Sehingga ada satu ayat yang luar biasa yang sangat terkenal di dalam kitab Ayub. Jika Engkau menguji aku ya Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas. Ini sebuah perkataan yang luar biasa dari perjalanan pergumulan yang tidak mudah. Dan Tuhan akan memandang hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar yang pertama, bagaimana iblis memandang pergumulan saudara. Iblis mau saudara bersungut-sungut. Iblis mau saudara kecewa sama Tuhan. Iblis mau saudara mundur dari pelayanan, dari pengiringan saudara kepada Tuhan, sehingga kau akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana pandangan istri Ayub dan mungkin orang-orang di rumah saudara yang mulai menyalahkan saudara. Sehingga saudara mulai rasa gamang, saudara mulai rasa tawar hati untuk datang ke gereja, tidak mau lagi. Kenapa? Nanti pulang di rumah marah-marah lagi. Kamu ke gereja terus, tapi keadaan kita gak berubah-berubah. Sehingga pada akhirnya kita pun menjadi mundur. Kita sudah mendengar bagaimana pandangan sahabat-sahabat Ayub, yaitu Eliphaz, Bildad, dan Sofar, yang terus mendakwa, terus mengintimidasi Ayub bahwa Ayub adalah orang yang berdosa. Ini buah dari dosamu sehingga engkau menghadapi situasi seperti ini. Tetapi saudara, dari sekian perkataan negatif yang diterima oleh Ayub, Tuhan mengirimkan Elihu untuk memberikan kekuatan kepada Ayub, sehingga Ayub bertumbuh dewasa melalui pergumulan itu. Dan yang terakhir saudara, apa pandangan Allah ketika Ayub menghadapi pergumulan? Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Wow, ini sebuah percakapan yang luar biasa. Mungkin bisa saya sederhanakan perkataan ini. Hei iblis, kau lihat Ayub, sekalipun aku telah membuat Ayub menderita, tapi kau lihat Ayub tetap tekun, Ayub tetap di dalam kesalehannya. Kenapa saudara? Tuhan menutup mulut iblis sehingga iblis tidak punya kuasa lagi untuk mendakwa Ayub. Demikian juga saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan saudara dan saya tetap tekun di dalam Tuhan, kita tetap
takut akan Tuhan, bahkan kita tidak melepas kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata yang sama kepada iblis, kau lihat jemaatku itu, kau lihat hambaku itu, sekalipun dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, tetapi dia tidak pernah meninggalkan aku, dia tidak pernah melepaskan kepercayaan kepada aku. Dan di situ ada kemenangan iman kita, saudara. Apa pandangan Tuhan ketika Ayub, saudara dan saya, menghadapi pergumulan? Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Tuhan sedang membentuk kita, saudara, sehingga kita akan menjadi emas yang dimurnikan, saudara. Dan saya percaya ada harga yang mahal, tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi dewasa, sehingga ketika saudara dan saya pulih dari pergumulan, saudara dan saya bisa menguatkan orang-orang lain yang menghadapi pergumulan yang sama. Apa pandangan Tuhan ketika melihat Ayub mengalami pergumulan yang berat? Ketika saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat, kita lihat ayat yang terakhir di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa janji Tuhan. Ketika kita ketahan dalam penderitaan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang berlipat kali ganda, saudara. Ketika Tuhan melihat kedewasaan iman saudara, bahwa saudara timbul seperti emas, saudara tetap tekun, tidak ada dendam dalam hidup saudara, bahkan kita berdoa untuk orang-orang yang menuduh kita, yang mendakwa kita, yang mengintimidasi kita, justru kita berdoa untuk melepaskan berkat bagi mereka. Apa janji Tuhan? Tuhan melipat gandakan berkat dalam kehidupan kita. Maka jika hari ini saudara mengalami hal-hal seperti ini, mungkin saudara terintimidasi oleh sahabat-sahabat saudara, orang-orang terdekat saudara, berdoalah buat mereka, lepaskan berkat buat mereka. Biarlah pergumulan ini mendewasakan kita, sehingga ketika Tuhan menguji kita, kita muncul seperti emas. Dan saudara tunggu, ada berkat berkali lipat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang memegang seluruh hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Engkau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku, harapan ku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengabdi.
siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku percaya apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba ada duanya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana dapat pertolonganku? Hanya Kau Tuhan
Biarlah setiap kami yang sedang menghadapi pergumulan karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena keluarga rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak, suami istri, Engkau beri kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tak pernah lepas tangan dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Maka ajar kami untuk tidak melepaskan kepercayaan kami kepadamu Tuhan, untuk tetap tekun Tuhan di dalam mengiring Engkau, setia pada akhirnya. Ketika kami menghadapi tekanan karena perkataan-perkataan orang yang menuduh, mendakwa, bahkan mengintimidasi kami, ajar kami untuk semakin dewasa seperti Ayub, untuk terus mendoakan mereka, melepaskan berkat Tuhan, agar mereka juga diberikan kekuatan yang sama ketika mereka harus menghadapi pergumulan demi pergumulan. Kami percaya jika Engkau menguji kami, maka kami timbul seperti emas. Ajar kami di tengah kegelapan yang menyelimuti bumi ini dan kekelaman yang menyelimuti bangsa-bangsa. Ajar kami agar kami terus menjadi terang, menjadi berkat. Karena firman-Mu berkata, Tuhan, terang itu terbit atas kehidupan kami dan cahaya kemuliaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik, seperti Engkau memberkati Ayub 2 kali lipat dari apa yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata tak pernah dipermalukan dan tak pernah dikecewakan orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, harapkan mata rohani, dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpanjat kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan demi akhirmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Ishak, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.